fungsi literasi ya untuk itu, untuk kita bisa membaca buku tidak sebatas mengetahui informasinya, tapi mengolahnya menjadi sebuah pengetahuan baru. Gitu. Kalau kita hanya sebatas membaca letterlux gitu, selesai hidup kita. Kita jadi manusia robot. Iya, ruang itu harus kita buat gitu. Kesempatan harus kita ciptakan. Kita nggak boleh di kemudian mengandalkan gitu penerbit mapan dan tumbuh kembangnya teman-teman penerbit indie yang di masa muda saya gitu. Waktu itu istilahnya bukan indie ya, tapi alternatif, penerbit alternatif. Ya itu dengan sadar kita lakukan gitu. Bahwa ruang harus kita buat gitu. Nggak perlu kita merebut ruang lain gitu. Punya orang nggak perlu kita rebut. Kan ada istilah kita harus merebut ruang, nggak perlu, kita buat sendiri aja, kita ciptakan sendiri gitu. Segmentasi pasarnya kita rekayasa dan kita konstruksikan gitu, kan begitu. Kalau kita bicara dengan artinya alternatif maupun indie gitu. Dan itu sangat bagus, artinya kalau kita bicara tentang wacana, bicara tentang kajian, perspektifnya akan beragam, tidak seragam. Coba bayangkan kalau Indonesia hanya punya segelintir penerbitan, mayor semua, isi kepala kita semua seragam, ada masalah sedikit bisa kolaps, tidak menemukan alternatif. Nah, indie ini kan semangatnya lebih semangat kemandirian ya, berdikari. Bagaimana mengolah naskah, kemudian mengemasnya menjadi buku yang di dalamnya ada tidak sebatas informasi, tapi ada knowledge juga, ada pengetahuan yang harapannya tidak sebatas pengetahuan saja, tapi ada message, ada pesan. Nah, sampai ada semacam ya ada hikmah di balik pesan itu, ada kebajikan. Kita bicara ini tidak sebatas wacana alternatif, tidak sebatas tetap di situ ada message. Ya kalau kita bicara tentang pengetahuan, ya mesti message-nya di situ ada hikmah. Kalau dulu zaman SD itu kan di balik cerita-cerita mesti pesan moralnya apa. Nah itu di buku-buku ini ada. Gitu, minimal semangat kolektifnya, kemandiriannya. Dan itu sangat bagus untuk menggerakkan literasi teman-teman. Fungsi literasi, ya konteksnya tidak hanya fungsi literasi era sekarang ya, fungsi literasi ya selamanya, kan gitu. Karena kita harus melek, kita harus paham dengan perkembangan zaman, dengan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Jadi kesadaran dalam membaca kan kita hanya tidak sebatas membaca itu mengetahui informasi yang ada di dalam buku, kan tidak, atau kemudian melafalkan gitu loh setiap huruf menjadi kata, kita baca rangkaian kata menjadi kalimat, kan tidak. Ada simbol, ada tanda gitu. Ada simbol, ada tanda, ada pesan yang tersirat gitu, tidak semua tersurat gitu. Jadi fungsi literasi ya untuk itu, untuk kita bisa membaca buku tidak sebatas mengetahui informasinya, tapi mengolahnya menjadi sebuah pengetahuan baru gitu. Kalau kita hanya sebatas membaca
letterlux gitu, selesai hidup kita jadi manusia robot. Kemudian hanya menjadi manusia yang sekedar melakukan apa yang dia baca, tapi pikirannya sendiri tidak diolah. Harusnya kita mengolah apa yang kita baca. Kalau ada informasi di kemudian, ya ini informasinya satu arah apa tidak, kan harus kita cross check. Makanya kan di teman-teman gerakan literasi, salah satu ininya seringkali menunjukkan hindari kita dari jebakan hoax dan sebagainya, kan itu. Jadi fungsinya literasi seperti itu, mengajak kita melek, mengajak kita paham. Maka bagaimana sistematika berpikir melihat persoalan. Ada informasi A, ya sumbernya dari mana? Kita harus cross check. Gitu. Setelah kita menemukan sumber yang cukup balance, cukup seimbang, gitu. Ini juga tidak cukup. Kita harus menganalisanya, gitu. Karena belum tentu sumbernya balance, gitu loh. Di kemudian isunya juga sama. Di kemudian dari sumber yang seimbang ini cenderung mengarah menyalahkan satu pihak. Ada apa di balik itu? Kalau kita mau literat, jangan-jangan ini karena kepentingan mayoritas. Kayak itu fungsinya literasi di situ. Kita sampai menelisik ke sana. Nah, kalau kepentingan mayoritas, ini juga jadi tantangan. Belum tentu itu kebenaran. Gitu. Jadi kebenaran itu belum tentu benar. Karena kebenaran bisa jadi itu adalah konstruksi, bentukan gitu. Siapa yang menghembuskan, siapa yang punya kepentingan. Gitu. Karena nanti biasanya sebelum kebenaran ini ada pembenaran. Dia kuatkan itu argumentasinya dengan dia literatur, referensi, apa semuanya. Tapi ternyata untuk menindas yang minum, dan itu belum tentu benar. Itu ada faktor yang lebih besar, yang mayoritas. Dia tunjukkan buktinya, faktanya, itu terus dia narasikan dengan pembenaran, gitu, dengan literatur rujukan dan sebagainya. Nah, ketika itu dianggap sebuah kebenaran, maka sah, maka lazim. Padahal belum tentu itu hal yang benar. Literasi ke sana, mengajak kita berpikir sampai ke akar. Makanya seringkali kita diajak untuk belajar berpikir kritis, tidak menelan informasi mentah-mentah. Itu fungsi literasi. Iya, apakah menyesal dengan apa ya, berada dalam dunia literasi ya? Ketika menjadi sebuah pilihan, ya tidak ada penyesalan, itu satu. Yang kedua, ini bukan konteksnya sebatas pilihan gitu. Tapi memang ya kita butuh gitu. Kita kan bagaimana kita bisa belajar berpikir secara sistematis gitu. Ya salah satunya dari membaca. Setelah itu ya menulis. Kan menulis tidak hanya sebatas keterampilan. Membaca tidak sebatas keterampilan, membaca cepat apa dan sebagainya, tidak. Baik membaca maupun menulis itu adalah mengunyah pengetahuan. Nah, dalam mengunyah kan kita kaitannya dengan sistematika berpikir. Kalau sistematika berpikir kita sudah tidak tepat, jangan harap kunyahan pengetahuannya juga akan mendekati ketepatan. Bisa jadi malah lebih jauh. Makanya kan ada tafsir gitu.
kekuatan tafsir selain tadi bisa membaca yang tersirat gitu, simbol apa dan sebagainya, ya dengan literatur untuk menguatkan itu. Tapi kembali, ya belum tentu di kemudian kita harus mengamini, mengiyakan yang mayoritas itu, karena belum tentu juga itu menjadi paling benar. Jadi konteksnya saya tidak akan menyesal, karena itu kebutuhan hidup. Gitu. Kalau hidup kita tidak ingin menjadi seonggok daging gitu, yang ditopang oleh tulang, yang digerakkan oleh instruksi sebatas jadi robot, buat apa? Nggak ada substansi dari kemanusiaan itu sendiri. Karena substansi dari kemanusiaan, ya kita punya hak memilih, kita punya hak menolak gitu. Kita punya hak di kemudian melindungi tubuh kita, melindungi pikiran kita gitu. Melindungi keyakinan kita gitu. Dan sekaligus juga bisa mengabarkan gitu. Jadi pilihan di dunia literasi konteksnya nggak bakal kita kemudian menemukan kata menyesal gitu. Karena literasi ini kan semata dia bukan sifatnya kebendaan gitu. Pengetahuan kan bukan sifat kebendaan gitu. Tapi alam pikir di situ. Masa kita berpikir di kemudian merasa menyesal kalau kita berpikir? Apa ada orang yang kemudian menyesal dengan pikiran-pikirannya? Mungkin ketika menemukan antitesis gitu. Tapi konteksnya gitu loh. Ketika apa yang dia pikirkan kemudian terpatahkan gitu loh. Ada antitesis yang baru. Ini bukan pekerjaan sia-sia ya. Karena bisa jadi ini adalah jawaban pada masanya. Pengetahuan kan dia dinamis, tidak statis gitu. Hari ini konteksnya seperti apa, di kemudian rumusannya seperti apa gitu, teorinya seperti apa, bisa jadi 5-10 tahun ke depan akan terpatahkan dengan temuan baru. Nah, itulah literasi. Jadi nggak ada kata menyesal di situ. Iya, karena kita ini bicara tentang karya sastra ya. Tapi kalau konteks karya secara umum sih sebenarnya saya agak menyikapi ya, karya tidak hanya sebatas karya sastra, tidak hanya buku, gitu. Tapi juga medium-medium lain. Gitu. Tapi kembali karena ini programnya adalah kita bicara karya sastra ya. Ya, saya harus menyebut gitu. Dari sekian karya sastra yang ada gitu, salah satunya kalau kaitannya dengan bentuk eksperimen dan sebagainya, termasuk juga kalau kita merujuk pada salah satu di filsafat artinya eksistensialisme ya, saya harus menyebut Iwan Simatupang, karya-karya Iwan Simatupang. Tapi kalau di kemudian karya yang sandarannya lebih kuat di konteks sejarah, terus konteks nasionalisme dan kebangsaan gitu. Bagaimana mengangkat realitas menjadi sebuah karya yang didasari dengan landasan kritis, karena konteksnya bahwa kita tidak lepas dari jeratan kolonial begitu. Ya, karya-karya Pramudia Anantatur itu. Tapi kalau karya yang asik, yang maksudnya buku
bacaan gitu ya. Ya karya-karya stensilan. Saya belajar membaca, belajar ininya dari karya-karya stensilan. Artinya karya-karya stensilan itu karya-karya bacaan-bacaan yang dianggap bacaan liar, bacaan yang tidak kanon begitu di akhir 80 awal 90-an, di masa remaja, masa SMP, SMA, dari mulai karya-karya Hilman, Lupus gitu kan. Terus karya stensilan yang kaitannya dengan cerita-cerita urbanisasi itu ya, gaya hidup di kota-kota urban. Ya ada Freddy S kayak gitu. Termasuk juga kalau di kemudian teks yang bergambar juga ya Koping Ho. Nah itu tiga genre yang di kemudian yang saya sampai hari ini merasa tiga genre itu yang membentuk saya hari ini. Sosialisme, terus di kemudian karya yang ada basic latar sejarah kaitannya dengan nasionalisme dan kebangsaan, telah terlihat di situ perlawanan pada kolonialisme, dan yang tadi membentuk masa remaja, hasrat remajanya bisa tersalurkan di situ, termasuk juga karya stensilan Wiro Sableng, karya Bastian Tito gitu. Ya, nah untuk langgam ini menarik karena saya berharap gitu dengan adanya langgam di Tasik tidak sebatas komunitas, tidak sebatas perpustakaan, komunitas yang menyediakan bahan bacaan gitu. Tidak sebatas menyediakan ruang gitu untuk teman-teman bisa berkumpul, bisa sharing, bisa belajar bersama gitu. Tapi di kemudian langgam pun menjadi salah satu medium gitu untuk meningkatkan produktivitas teman-teman sendiri. Artinya langgam pun jadi penerbitan lainnya. Saya melihat langgam akan lebih menarik lagi jika naskah-naskah yang diterbitkan, kajian yang kemudian jadi diskusi rutin gitu. Itu yang tidak lepas dengan konteksnya Tasik gitu. Orang luar Tasik pengen tahu tentang Tasik, masa harus ke Leiden gitu. Masa harus ke perpustakaan di luar Tasik yang kemudian yang menulis bukan orang Tasik? Apa iya sejarah kita biarkan saja, jejak kita biarkan saja dituliskan dengan perspektif orang lain? Biar bagaimanapun mereka adalah orang luar Tasik, punya perspektif sendiri gitu. Nah dengan adanya langgam harapannya tadi story sejak awal, literasi kita dilepas dengan story. Bagaimana langgam bisa menghadirkan story, cerita, kisah tentang Tasik yang menulis adalah orang Tasik. Yang menulis adalah orang Tasik, teman-teman Tasik gitu. Melihat kampungnya sendiri, melihat kotanya sendiri, mau diapakan ini kota Tasik gitu. Dan Tasik ini ya salah satu kota, memang secara ini kalau kotanya ya, ini kan bentukan kolonial gitu, karena jadi lintasan jalur selatan. Kalau kita bicara peradaban lamanya, ya mungkin Ciamis kan ada Galuh
dia akan lebih tua untuk Priangan Timur dibandingkan Pasundan di masa Pajajaran. Ya, Tasik punya ini sendiri sebenarnya, dan akan lebih menarik memulainya dari yang peristiwa terdekat 10 tahun belakangan yang lalu, terus kemudian 20 tahun yang lalu ada peristiwa apa di Tasik, itu yang dituliskan oleh teman-teman Tasik. Jadi ketika saya sebagai orang luar Tasik pengen mengetahui Tasik, sudah ada literaturnya, narasinya dari dalam, dari orang Tasik, bukan narasi dari luar. Nah, di situ harapannya Langgam mengarah ke sana, gitu, menghadirkan story, kisah, karya tentang Tasik oleh teman-teman Tasik, gitu. Jadi kalau orang luar Tasik pengen ngerti Tasik gampang, literaturnya sudah ada dan berusaha orang Tasik. Itu harapan saya kepada Langgam. Terima kasih.